Welcome to Podcast, the Voice of Indonesia podcast. Halo Voiwers, selamat datang di Voidcast, The Voice of Indonesia Podcast. Di hari ini Indah mau pakai bahasa Indonesia aja nih, karena tamu kita juga ada kaitannya sama bahasa Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Mas Ivan Lanin. Halo Mas Mbak Indah. Iya. Nah, Mas Ivan sendiri mungkin Voiwers nih ada yang belum tahu, mungkin gak aktif di Twitter atau juga di sosmed. Bisa diperkenalkan dulu nih, Mas Ivan ini siapa? Silakan kameranya sebelah sana. Kalau saya selalu mencantumkan di profil media sosial saya itu Wikipediawan pencinta bahasa Indonesia. Waktu saya mendirikan Narabahasa kemudian ditambah Wikipediawan pencinta bahasa Indonesia, pendiri Narabahasa. Jadi identitas awal tuh itu profilnya kalau saya tidak salah dari 2007. Saya bikin akun Twitter 2007. Itu termasuk generasi Twitter tua lah. Wikipediawan itu adalah kalau saya diminta untuk mengidentifikasi diri saya dengan satu kata, ya saya menyebut diri saya Wikipediawan. Karenanya dulu nih, tahun 2006 itu nggak sengaja saya ketemu dengan Wikipedia. Waktu itu lagi cari artikel tentang sesuatu. Kalau kita cari di Google kan pasti yang pertama keluar tuh Wikipedia kan ya. Ketemulah Wikipedia. Terus kemudian saya penasaran dengan situs itu. Saya menemukan bahwa ternyata kita tuh bisa berkontribusi di Wikipedia. Gara-gara itulah kemudian saya mulai nulis. Dan ternyata kecanduan. Ternyata ada sesuatu, entah apa ya, saya juga bingung. Pokoknya nulis Wikipedia itu bikin candu. Nanti teman-teman kalau mau coba bisa coba ya. Nah, dari situlah 2006 itu kemudian saya jadi tertarik untuk belajar kembali bahasa Indonesia. Dan kemudian pengetahuan yang saya peroleh dengan saya belajar tadi, saya sebarkan lewat media sosial. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya lewat Twitter, itu pelan-pelan tuh orang-orang mulai tahu bahwa kalau nanya apa-apa soal bahasa Indonesia, tanyanya ke Ivan. Itu yang terjadi tuh antara 2007 sampai 2010. Ketika itu ya saya di Twitter kayak anak-anak lain lah. Maksudnya menggunakan itu untuk curhat, untuk bercanda-bercanda dengan teman. Twitter pernah? Kayaknya nggak pernah. Dari dulu emang saya nggak terlalu suka berdebat kan. Maksudnya menurut saya bagimu pendapatmu, bagiku pendapatku. Kita beda pendapat ya nggak apa-apa. Nah 2007 sampai 2010 itu teman-teman banyak yang bertanya masalah bahasa Indonesia. Waktu itu kan kita belum ada KBBI daring, belum ada IED daring. Kalau sekarang ada situs webnya. Jadi lebih gampang buat orang buat mencari kata yang baku apa sih, terus bagaimana cara menulis titik misalnya kayak gitu. Cuma waktu itu nggak banyak, jadi akhirnya saya menjawab pertanyaan. Nah gara-gara keaktifan itu, entah bagaimana Badan Bahasa itu kemudian memberikan penghargaan. 2016 tiba-tiba saya diberitahu bahwa nanti waktu perayaan bulan bahasa kalau nggak salah, bulan Oktober kan, bulan bahasa dan sastra. Pada bulan Oktober 2016 itu tiba-tiba saya dipanggil oleh Badan Bahasa akan diberikan hadiah penghargaan peneroka bahasa Indonesia daring. Itu penghargaan pertama diberikan kepada orang yang menyebarkan bahasa Indonesia melalui media daring. Saya sebenarnya nggak mengejar itu, maksudnya waktu itu ya cuman karena saya punya pengetahuan, ada teman nanya, saya jawab. Jadi sekarang saya dikenal orang kalau ada urusan bahasa Indonesia di Twitter, nanyanya ke saya. Tapi ini menarik ya kalau ngomongin bahasa Indonesia sama Mas Ivan Lanin, karena tadi aku sempat research juga, basicnya bukan dari sastra malahan. Iya, bukan. Dasar saya itu teknik S1 saya teknik kimia, S2 saya teknologi informasi. Kenapa bisa mencong jauh banget beloknya? Sebenarnya ya, kalau dilihat-lihat sekarang ini beberapa pegiat literasi itu banyak yang bukan berasal dari sastrawan, banyak yang bukan berasal dari bidang linguistik. Misalnya Mas Yusi Pare Anom, beliau itu salah seorang penulis Indonesia yang paling terkenal tuh buku Raden Mandasya. Beliau itu sarjana teknik geologi loh. Geologi apa geodesi ya? Pokoknya sarjana teknik. Jadi kalau menurut saya sebenarnya dikotomi antara teknik dan humaniora itu menurut saya udah tidak berlaku lagi sekarang. Artinya yang menjadi penentu itu adalah minat orang tuh apa. Nah kebetulan
saya karena terjebak di Wikipedia itu akhirnya saya berminat dengan bidang bahasa. Tapi selain karena yang tadi dibilangnya terjebak di Wikipedia, akhirnya kenapa sih benar-benar jadi mencintai dan juga mempelajari sampai ke dalam? eh Terutama waktu saya menulis di Wikipedia itu ya, saya menyadari bahwa ketika kita memiliki kemampuan berbahasa yang baik, gagasan kita itu dengan enak bisa kita keluarkan. Kan kadang-kadang kita kesulitan, aduh mau ngomong cuman gimana cara ngomongnya ya. Seringkali kan kayak Iya. gitu ya. Itu dari secara lisan maupun secara tulisan, itu yang terjadi. Jadi saya merasa begitu saya mulai lancar menulis di Wikipedia itu, saya kayak punya cara gitu loh untuk mengungkapkan pikiran saya, dan cara saya menyampaikan juga menjadi lebih mudah untuk dipahami orang. Itu sebenarnya yang membuat saya suka bahasa. Kenapa memilihnya bahasa Indonesia? Karena paling gampang lah. Maksudnya kalau kita bukan penutur bahasa Inggris, sejago apapun kita bahasa Inggris, sampai kapanpun kita nggak akan bisa kayak penutur asli bahasa Inggris. Nah ini kan jadi ibaratnya tuh, kalau kita mau lebih jago bahasa Indonesia, yang kita lakukan tuh cuma sedikit. Sementara kalau ingin jago bahasa Inggris, kita harus ngejar dulu penutur asli bahasa Inggris. Ya mendingan saya ngambil yang inilah gitu. Sebenarnya alasannya cuma itu doang. Ini benar saya temuin beberapa alasan seperti ini tuh di mahasiswa sastra loh. Hmm. Ada yang punya basic itu ya udah pilih aja bahasa gitu karena udah bisa duluan. Ternyata enggak juga. Nah, nanti kita mau ke situ, tapi ini agak belok dikit. Kan Mas Ivan nih namanya Ivan Lanin, terdengarnya sangat agak sedikit nggak terlalu Indonesia. Ini nama panggung apa nama asli? Nama asli. Nama asli saya malah kalau misalnya orang tahu nama asli saya, mungkin berpikirnya lebih Rusia lagi ya. Nama saya Ivan Razela Lanin. Itu nama asli berarti. Nama asli. Jadi ceritanya gini, saya kan juga penasaran ya, kok bapak saya memberi nama yang aneh banget gitu. Kalau Lanin itu gampang penjelasannya. Kakek saya namanya Lanin, Lanin Sultan Saidi, orang Minang. Nah, Ivannya itu kalau orang Barat kan nyebutnya Ivan. Kalau kita kan Ivan biasa ya. Nah, orang Sunda malah Ipan mungkin. Kalau V-nya jadi P. Nah, saya duga orang Barat itu kan orang Barat, Sumatera Barat itu entah bagaimana mereka tuh senang memberi nama anaknya dengan Z, dengan V, dengan R. Ya. Coba aja, banyak teman-teman, pasti banyak punya teman orang Minang yang namanya susah-susah. Satu lagi ke barat-baratan biasanya Iya. namanya. Jadi itu gara-gara ya bapak saya orang Minang, itu aja sih. Tapi sebenarnya ada arti tersendirinya nggak sih ini namanya? Saya Atau pernah nanya. mengambil dari bahasa apa gitu mungkin? Enggak dari sih, dulu? kayak bapak saya bilang nggak tahu, tiba-tiba pengen aja ngasih nama Ivan. Orang zaman dulu kayaknya serandom itu mungkin dia ngasih namanya. Tapi Mas Ivan Ladin sendiri, apakah waktu dulu masih sekolah nilai bahasa Indonesianya 10 terus? Enggak. Enggak, saya ingat kok orang guru-guru SMP dan SMA saya bingung, loh kok kamu jadi sekarang jadi suka bahasa Indonesia sih? Enggak kok, enggak. Tapi banyak yang kayak gitu ya Mas ya, karena banyak sekali ya, ini viewers juga orang yang menyatakan, orang Indonesia ya, bilang kalau bahasa Indonesia itu sebenarnya sulit. Nah menurut Mas Ivan Lanin sendiri beneran sulit gak sih? Iya. Setelah belajar ini nih, setelah dulu waktu sekolah nilainya gak selalu 10. Susahnya itu mungkin gini ya, kalau bahasa Inggris itu kan mereka sudah diajarkan selama berabad-abad ya. Mungkin kalau kita lihat bahasa Inggris modern itu kan lahir waktu zamannya Shakespeare. Jadi sejak zaman Shakespeare 1600-an kalau saya nggak salah, itu orang sudah mencari tahu bagaimana caranya mengajarkan bahasa Inggris kepada orang lain. Jadi tekniknya, bagaimana mereka membuat bahasa mereka menjadi mudah diajarkan itu sudah dikembangkan. Sementara bahasa kita itu praktis umurnya itu baru sejak kita merdeka. Ya. Kalau dirunut ke Mungkin belakang, lebih jauh lagi dari Sumpah Pemuda kali ya. betul, dari Sumpah Pemuda kan 1928, 100 tahun aja belum. Jadi kita tuh belum punya perangkat untuk mengajarkan bahasa kita dengan cara yang gampang. Kalau kita ingat deh, belajar bahasa Inggris gitu misalnya, kita dikasih kartu-kartu kan, belajar A, B, C, misalnya A, ant, B, banana. Kita belajarnya apa dulu? Ini Budi, kan males banget kan? Jadi Betul. kita memerlukan cara mengajar bahasa kita dengan menyenangkan, kalau menurut saya itu sih. Dan itu udah ada belum sih sekarang? Sudah mulai, kalau dilihat kan sekarang ada yang namanya BIPA, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah, karena kita punya keperluan itu, kan paling enak itu kalau misalnya kita punya kewajiban untuk mengajarkan sesuatu kepada orang yang nggak ngerti sama sekali. Jadi mau nggak mau para pengajar bahasa Indonesia itu memutar otak.
gimana caranya ngajar bahasa Indonesia kepada penutur asing. Jadi sekarang udah mulai banyak. Tapi menurut Mas Rifan sendiri nih, efektivitasnya materinya BIPA saat ini. Voice of Indonesia tuh juga punya loh segmen untuk BIPA, Ya. namanya Mari Berbahasa Indonesia. Itu juga sama Badan Bahasa kebetulan. Dan kita sendiri ini, dia juga tuh termasuk ya Mas Ihsan, itu adalah orang-orang yang sama bergelut juga tuh dengan Mari Berbahasa Indonesia, dan menurut kita itu sulit banget. Karena menemukan formulanya yang tepat, mengajarkan dengan mudah dan juga Menyenangkan. menyenangkan. Betul. Menerjemahkannya apalagi cocokkan harus cocok dengan kulturnya ya. Betul. Itu sulit banget buat kita. Apakah memang udah efektif tuh BIPA selama ini? Kalau menurut saya sih belum ya, walaupun saya nggak terlalu menggeluti, cuman menurut saya paling tidak itu kita lihat dari keberhasilan orang untuk belajar bahasa Indonesia dengan mudah. Ternyata tidak gampang. Memang perlu waktu ya, artinya kan kita itu masih merumuskan, bahkan maksudnya gini, bahasa itu kan sebenarnya campuran antara kebebasan dengan kekakuan. Maksudnya nggak ada yang bisa mengatur ketika berbicara itu kita harus menggunakan kata apa. Tapi begitu kita belajar bahasa Inggris, kita misalnya ada at, on, dan in. At 10 o'clock, nggak mungkin kita bilang on 10 o'clock. Terus on Sunday, nggak mungkin kita bilang in Sunday, nggak mungkin kan? Jadi at itu untuk jam, on itu untuk hari, in itu untuk bulan. Sementara bahasa Indonesia tuh gampang, kita cuma punya di dan pada. Itu orang bilangnya tetap aja di bulan Juni. Padahal harusnya bilangnya pada bulan Juni. Pada itu untuk waktu, di itu untuk tempat. Iya. Itu aja kita nggak disiplin. Jadi memang dari penutur aslinya sendiri, kita yang harus membiasakan untuk menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Itu yang sebenarnya akan membantu efektivitas itu, karena orang-orang asing itu kan kemudian akan melihat ke sekitarnya. Tapi untuk dari selain tadi masalah usia bahasanya yang membuat bahasa Indonesia itu jadi agak sulit, belum matang lah gitu ya. Apalagi sih yang menjadi kesulitan terutama buat orang Indonesianya sendiri dalam perbedaan antara ragam non formal dan formal yang jauh. Sehari-hari nih kita ngomong dengan teman, sore ntar mau nongkrong sama gue, kita ngomong kayak gitu kan. Terus bayangkan itu digunakan di dalam ragam formal. Hai teman, selamat sore. Apakah Anda berminat untuk pergi mengopi dengan saya? Mustahil bukan menggunakan kata itu seperti itu, Ferguson. Jadi kayak terjemahan telenovela loh. Itu yang paling menyulitkan, perbedaan antara ragam non formal dengan formal. Kebanyakan orang Indonesia akan mulai dari ragam non formal, apalagi kalau itu dipengaruhi oleh bahasa daerah. Begitu dia masuk dunia kerja, dia akan gagap. Masuk pertama kali dunia kerja disuruh membuat surat resmi. Belum apa-apa atasannya langsung, apaan nih akhiran in? Acara ini dilakuin dengan cara mungkin sekali loh. Karena anak-anak muda terbiasa menggunakan ragam non formal. Tapi kan itu di sekolah diajarin, masa masih mungkin muncul? Ternyata enggak muncul tuh. Saya kan ngajar bahasa Indonesia ya untuk para pekerja profesional. Itu beberapa kali saya menemukan itu ragam non formal yang masuk ke dalam ragam formal. Berarti apakah pengajarannya di sekolah di tingkat dari dasar sampai ke menengah nih yang mungkin ada yang salah? Atau memang karena segitu sulitnya? Kalau dari sini saya ditangkap Kemendikbud kalau bilang. Tidak lah, saya nggak menyalahkan itu. Mungkin kalau dicari apanya, memang secara alami kita memiliki ragam non formal yang berbeda jauh kan. Bahkan kita itu dikenal memiliki diglosia, kondisi diglosia. Itu sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Orang Arab juga gitu. Orang Arab bahasa Arab yang dipelajari orang Indonesia itu bahasa Arab sekolahan, bahasa Arab yang digunakan untuk buat dokumen. Kalau itu dibawa ke pasar, kita akan didoain amin. Bener loh. Teman saya itu dia bilang dia belajar bahasa Arab kan, terus dia pergi ke Kairo, dia mencoba untuk sok gaya latihan ngomong sama pedagang ngeliatin dia aja, begitu selesai amin dibilang gitu. Karena memang berbeda jauh. Sama kita juga gitu nasibnya. Jadi memang kalau menurut saya pertama yang harus dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran bahwa kita memiliki perbedaan yang jauh. Itu akan membuat orang begitu dia terjun ke dunia kerja, mereka akan hati-hati. Itu sih yang menurut saya harusnya kita lakukan. Nah ini juga sama, tadi kan ngomong tentang ada perbedaan yang jauh antara ragam non formal dan formal. Tadi saya
sempat research dan menemukan satu videonya narabahasa yang akhirnya membuat saya terbengong-bengong. Kenapa? Jadi ada yang videonya tuh isinya 5 kata dalam bahasa Indonesia yang mungkin kamu nggak tahu. Ya. Itu judul videonya, video shorts, bisa dicek ya teman-teman viewers. Di sini saya menemukan ada kata rakanita. Itu ada ternyata senior perempuan. Selama ini kita taunya senior aja Senior. kan, kakak senior. Lalu ada melaung, bukan meraung. Ternyata itu adalah berteriak dengan keras-keras. Kita taunya selama ini meraung. Meraung. Kalau dicari di KBBI, meraung itu adalah suara harimau. Iya kan? Iya. Lalu ada bitisik. Itu adalah ternyata anaknya dari cucu seseorang. Jadi anaknya cucu. Anaknya ya kan? cucu. Lalu ada kinan. Kinan ini yang paling Mengejutkan ya? mengejutkan. Karena ternyata lawannya sering dipakai. Orang-orang sekarang taunya Kinan istrinya Mas Aris. Dari series itu yang paling terkenal. Ternyata Kinan itu adalah lawannya Kidal. Biasanya orang taunya nama orang gitu. Ini tuh kata-kata ini kayak rakanita, melaung, bitisik, Kinan gitu. Terus ada juga Widya Iswara ternyata guru gitu ya. Itu sebenarnya pernah digunakan atau enggak sih? Pernah. Jadi ini kita lihat dulu ya. Ada kata yang berasal dari kosakata asli bahasa Indonesia, bahasa Melayu dalam hal ini, tapi kemudian tidak pernah digunakan karena kita kan kalau dilihat kita itu suku bangsanya banyak banget. Jumlah bahasa Indonesia di Indonesia 718 bahasa. Nah, seringkali yang jadi masalah kan sekarang ini yang dominan tuh orang Jawa dan orang Sunda. Sementara kata-kata tadi itu kemungkinan besar asalnya itu dari bahasa Melayu. Ini dari bahasa Melayu justru ya? Kemungkinan, dugaan saya ya, kalau ngelihat dari polanya itu kemungkinan dari bahasa Melayu. Nah, akibatnya kita tidak familiar. Sebaliknya, kata-kata yang berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Sunda itu bisa jadi buat orang-orang Sumatera itu tidak familiar. Jadi itu yang menyebabkan menurut saya penguasaan orang Indonesia terhadap kosakata bahasa Indonesia sendiri itu tidak terlalu banyak. Karena ya kita tidak rajin untuk menggunakan kata-kata itu, terus perbedaan suku bangsa. Jadi dia membuat itu jadi asing ya di telinga kita ya. Iya. Tapi kenapa ya? Kalau tadi kan karena perbedaan suku bangsa. Kalau sekarang sendiri masih ada yang pakai nggak sih kata-kata ini? Cara paling gampang untuk mengetesnya, biasanya caranya itu kita mengetes namanya korpus. Korpus itu sebuah himpunan teks yang membuat orang bisa membaca. Kata tadi Kinan dipakainya di mana saja. Salah satu korpus itu Badan Bahasa punya, namanya itu sebentar saya lupa. Koin.kemendikbud.go.id. Nanti bisa dicari di sana. Terus kita cari. Kalau mau cari korpus yang paling besar itu Google, tinggal cari aja Kinan gitu di Google. Cuma kan kalau Google itu masalahnya nggak bersih kan, nantinya Iya, dia kita terlalu luas, terlalu dia luas, muncul bisa yang bahasa lain. atau yang lebih sering di search sama orang bukan Kinan yang kita maksud ini. Betul, Kinan nama orang jadinya Iya. kan. Jadi cara itu kita gunakan korpus namanya. Dan kalau dicari di korpus biasanya ketemu. Hai guys, thanks for watching Voidcast. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng. See you di episode berikutnya.